Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bidan Riazia. Selamat datang di channelnya baybunda.id. Dalam video kali ini kita akan ngobrol tentang hal-hal wajib apa aja yang harus diketahui oleh ibu hamil dan ibu menyusui saat COVID-19. COVID-19 itu pertama kali muncul di Wuhan, Cina. Kemudian sangat cepat sekali menyebar ke seluruh dunia hingga terjadi pandemik seperti ini. Gejalanya kalau imunnya seseorang itu terlalu rendah gitu ya, bila terjangkit bisa saja dia mengalami batuk, sesak nafas, demam hingga lebih dari 38 derajat Celcius, nyeri otot, lemas, diare, hingga gejala-gejala berat yang lainnya. Tapi pada saat dia menyerang seseorang dengan imunitas yang cukup bagus, bisa saja seseorang itu tanpa gejala atau kita sebut sebagai OTG. Nah, OTG sendiri ini bisa menyebarkan penyakit ke orang-orang di sekitarnya dengan sangat mudah melalui droplet. Pertanyaan yang pertama, apa yang bisa membuat pandemik ini cepat usai selain penggunaan 3M, yaitu mencuci tangan, pakai masker, serta menjaga jarak atau social distancing? Jawabannya adalah vaksinasi. Jadi vaksinasi ini mutlak dan wajib diperlukan di masa pandemik seperti ini. Pertanyaan yang kedua, ibu hamil dan menyusui apakah boleh melakukan vaksinasi? Untuk sementara, saat ini tanggal 2 Februari 2021, vaksinasi bagi ibu hamil dan menyusui sebaiknya ditunda dulu. Karena ada beberapa uji klinis 1, 2, dan 3 yang dimana uji klinis 1 dan 2-nya sudah selesai, uji klinis 3-nya belum selesai. Uji klinis 1 dan 2 menghasilkan rumusan bahwa vaksin COVID-19 bisa diaplikasikan kepada populasi yang rentan tertular COVID-19. Populasi itu adalah tenaga kesehatan dan orang-orang yang bekerja di sektor publik. Sedangkan untuk ibu hamil, meskipun termasuk populasi yang rentan tertular COVID, karena ada perubahan hormon dalam tubuhnya sehingga imunitasnya turun, namun belum cukup literatur, belum cukup penelitian yang membuktikan bahwa pemberian vaksin COVID-19 aman bagi janin yang dikandungnya, termasuk aman bagi bayi yang sedang disusui oleh ibu. Oleh karena itu, sebaiknya ditunda dulu sampai uji klinis tahap 3-nya mengatakan oke, boleh dilakukan vaksinasi bagi ibu hamil dan ibu menyusui. Pertanyaan selanjutnya, apabila ibu hamil itu merupakan tenaga kesehatan atau orang-orang yang bekerja di sektor publik sehingga butuh banget melakukan vaksinasi, apa tetap nggak boleh atau boleh dilakukan? Jawabannya, sebenarnya vaksinasi itu adalah hak ya setiap orang. Jadi boleh saja Anda melakukan, cuman Anda harus konsul secara pribadi ya kepada dokter spesialis OB/GYN penanggung jawab Anda. Pertanyaan selanjutnya, apabila ibu hamil dan ibu menyusui itu tidak boleh melakukan vaksin COVID dulu nih, apa yang bisa dilakukan untuk mencegah penularan COVID? Yang pertama, ibu melakukan 3M tadi ya, mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak atau social distancing. Yang kedua, cukupi kebutuhan nutrisi harian. Jadi Anda harus makan dengan nutrisi yang bagus. Yang ketiga, istirahat cukup. Yang keempat, Anda bisa melakukan isolasi mandiri bila memang Anda tidak butuh keluar rumah. Dan sarannya Bu Bit, sebaiknya Anda melakukan isolasi mandiri 1 bulan sebelum Anda lahiran. Kayak gitu. Pertanyaan selanjutnya, apakah ibu hamil yang mau lahiran itu wajib melakukan tes COVID-19? Jawabannya iya, wajib melakukan tes COVID-19. Karena hasil dari tes COVID-19 itu menentukan beberapa hal. Yang pertama, di mana Anda lahiran. Yang kedua, bagaimana perawatan Anda setelah lahiran. Yang ketiga, untuk mencegah penularan COVID-19 bagi bayi Anda, bagi tenaga kesehatan yang menolong Anda, serta bagi keluarga di sekitar Anda. Pertanyaan selanjutnya,
Mana yang lebih bagus, rapid test atau swab test? Nah, pada dasarnya Anda disarankan swab test karena hasilnya lebih akurat daripada sekedar rapid test. Namun karena ada kendala, misalnya biaya yang lebih mahal atau ada kendala hasil dari tes sendiri itu lebih lama ya keluarnya, mungkin rapid test pada kondisi tertentu diperbolehkan. Gitu. Pertanyaan selanjutnya, apabila hasilnya positif, bolehkah seorang ibu itu menyusui bayinya? Menurut WHO, sebenarnya tidak apa-apa ibu tetap melakukan inisiasi menyusui dini, menyusui bayinya secara langsung, asalkan dia menggunakan protokol kesehatan yang bagus. Tapi nggak bisa jaga jarak ya, kalau IMD kan harus nempel. Cuman di beberapa rumah sakit atau di beberapa fasilitas kesehatan, bila Anda terkonfirmasi positif COVID, Anda harus dirawat terpisah dengan bayi Anda. Nah, Anda bisa melakukan beberapa hal biar bayi Anda tidak mengalami bingung puting dan ASI juga tetap keluar. Pertanyaan selanjutnya, kalau dirawat terpisah, gimana caranya memberikan ASI? Nah, ada beberapa tips. Yang pertama, biasanya dokter menyarankan donor ASI. Yang kedua, dokter biasanya menyarankan Anda untuk memerah ASI. Nah, opsi kedua ini lebih bagus sebenarnya. Anda bisa memerah ASI, kemudian menyerahkan kepada suster yang memberikan kepada bayi Anda. Sebaiknya bayi Anda tidak diberi DOT atau susu formula, karena yang pertama, ASI itu kaya akan antibodi. Yang kedua, nutrisinya sudah sesuai buat bayi. Yang ketiga, kalau menggunakan DOT, bayi sangat rawan terjadi bingung puting, sehingga nanti pada saat dia bertemu dengan ibunya akan susah untuk memulai menyusu. Pertanyaan terakhir dan yang paling penting, bila Anda mengalami permasalahan dalam menyusui, siapakah yang harus dihubungi? Anda bisa menghubungi bayibunda.id ya. Nah, di bayibunda.id Anda akan dibantu untuk menyusui bayi. Kami bisa memberi konseling secara offline maupun online. Kalau offline, Anda bisa datang ke studio kami. Kalau online, Anda bisa melakukan WA call video atau WA chat. Mana saja yang Anda merasa nyaman, silahkan. Insya Allah kami bantu. Terima kasih ya sudah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.